Di sebuah pasar tua yang tertutup, gelap dan pengap, suasana semakin jarang diwarnai oleh kehadiran pembeli. Para pedagang setempat pun mulai kehilangan semangat. Lampu-lampu redup yang tergantung di tiap lapak pedagang menyala sejak pukul 6 sore. Namun tak ada satupun pembeli yang bertahan lama di sana. Suara langkah kaki terdengar dari beberapa sudut, memecah kesunyian saat genangan air di sepanjang jalan pasar diinjak. Namun bukannya datang untuk membeli, orang-orang justru berbondong-bondong pergi ketika suara azan maghrib berkumandang. Pasar Pakeliran yang terletak di ujung kota seketika berubah menjadi sunyi dan mencekam saat malam tiba. Lampu-lampu redup di beberapa sudut berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas, bahkan bergoyang meski tak ada angin yang menerpa. Aroma busuk dari sayuran layu, amis hewan laut, bawang, dan rempah yang memenuhi udara sejak pagi hari, perlahan tergantikan oleh bau yang lebih aneh. Di ujung pasar, wangi bunga melati yang baru dipajang menyeruak, bercampur dengan aroma minyak-minyak mistis yang sulit diidentifikasi. Itu adalah lapak Mbok Darmi, seorang wanita tua yang jarang pulang dan kerap membuka lapaknya hingga larut malam, bahkan kadang-kadang selama 24 jam penuh. Mbok Darmi, dengan lapaknya yang kecil dan sempit, tidur di antara botol-botol minyak yang ia racik sendiri, yang memancarkan bau menyengat dan misterius. Tak jauh dari lapak Mbok Darmi, sekitar 3 lapak jauhnya, muncul aroma tanah basah, seolah-olah hujan baru saja mengguyur pasar. Namun yang lebih mengherankan adalah bau hangus seperti asap bekas pembakaran yang menyusul aroma itu. Asal bau itu adalah lapak Sari, yang juga masih terbuka lebar meski malam semakin larut. Berbeda dengan Mbok Darmi, Sari biasanya hanya membuka lapaknya hingga tengah malam sebelum pulang dini hari. Ia percaya dengan berjualan hingga larut malam, keberuntungannya semakin besar. Dagangannya selalu laris, dan bahkan ketika pasar sudah gelap gulita, masih ada saja pembeli yang datang ke lapaknya. Namun, malam itu berbeda. Sari merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Keadaan pasar yang semakin sunyi justru membuatnya semakin waspada. Ia mencium bau tanah basah dan asap bekas pembakaran lebih dekat dari biasanya. Bahkan aroma kunyit, jahe, dan rempah-rempah yang ia jual terasa semakin kuat, seperti memberi peringatan akan sesuatu yang misterius. Sari berjingkat, merasakan desiran dingin di tengkuknya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan pasar Pakeliran yang mencekam itu. Sari perlahan membereskan perkakas dan rempah-rempah kering yang telah ia siapkan untuk seorang pembeli. Perasaan ragu menyelimuti dirinya saat ia melangkah keluar dari lapaknya yang sepi. Matanya memandang ke kanan dan kiri, memindai setiap sudut pasar yang gelap. Tak ada pedagang lain selain dirinya dan Mbok Darmi, seorang wanita tua yang terkenal dengan lapaknya yang menjual berbagai minyak dan bahan-bahan mistis. Sari menoleh ke tumpukan sayuran layu milik pedagang di seberangnya. Ada sesuatu yang terasa aneh dari tumpukan tersebut. Biasanya sampah sayuran dan besek ikan yang berserakan akan diangkut oleh petugas kebersihan esok hari. Namun malam itu, semuanya tampak lebih sunyi dan menakutkan. Lorong pasar yang gelap, lampu-lampu remang yang berkedip dan bergoyang adalah pemandangan yang sudah biasa bagi Sari. Tetapi, malam itu terasa berbeda. Tumben gak ada pembeli. Biasanya malam-malam begini banyak yang cari rempah, gumam Sari pelan, sambil melirik tajam ke arah lapak Mbok Darmi di ujung pasar. Lapak kecil itu jarang dikunjungi orang. Mereka yang datang ke sana bukan pembeli biasa. Mbok Darmi dikenal sebagai wanita yang memiliki kemampuan mistis, menjual bahan-bahan untuk ritual, serta minyak-minyak yang dipercaya bisa memikat hati atau digunakan untuk tujuan lain yang tak kasat mata. Entah kenapa, malam itu Sari merasa terpanggil untuk mengunjungi lapak Mbok Darmi. Suara kaset tua yang diputar dari lapak wanita tua itu seolah memanggil-manggilnya, semakin menguatkan niat Sari untuk mendekat. Suasana lapaknya yang semakin tak nyaman, ditambah bau amis dan tanah lembab yang menguar, membuat Sari merasa perlu untuk keluar. Dengan napas berat dan sedikit gemetar, ia memberanikan diri menghampiri Mbok Darmi. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suara kaset yang berputar dari lapak Mbok Darmi. Di depan lapak itu, terlihat wanita tua dengan rambut putih yang digelung rapi, duduk sambil memperhatikan Sari dengan tatapan tajam. Derit kursi kayu tempat Mbok Darmi duduk menambah kesan mencekam. Dua pedagang itu saling berpandangan, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan. Mbok Darmi tampak berbeda. Meski usianya terlihat tua, kulitnya tetap kencang dan wajahnya tampak bersih. Sari, dengan celemek kusam penuh noda kunyit,
dan jari-jarinya yang kekuningan akibat meracik rempah. Merasa gugup dan canggung di hadapan Mbok Darmi. Baru kali ini ia berhadapan begitu dekat dengan wanita misterius itu. Sari penasaran, mengapa Mbok Darmi lebih memilih bermalam di pasar daripada pulang ke rumahnya yang pasti jauh lebih nyaman. Kadang, kalau hari-hari tertentu, banyak pembeli yang mampir larut malam. Sayang kalau pulang, jadi saya tidur di sini. Kata Mbok Darmi tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiran Sari. Tiba-tiba, percakapan mereka terhenti oleh suara langkah kaki yang datang entah dari mana. Suara sepatu yang keras terdengar mendekat, membuat Sari dan Mbok Darmi terdiam. Mata Sari mencari-cari sumber suara, namun yang datang adalah sosok pria tinggi dengan jas dan sepatu kulit hitam. Topi yang ia kenakan menutupi hampir seluruh wajahnya. Sari belum pernah melihat pria itu sebelumnya, apalagi di pasar yang sunyi seperti sekarang. Pria tersebut berhenti beberapa meter di depan lapak Sari. Dengan perlahan, ia melepas topinya, mengendus udara seolah mencium bau tanah basah dan aroma busuk yang menyebar di udara. Lagu dari kaset di lapak Mbok Darmi perlahan meredup saat pria itu melangkah lagi. Sari merasa bulu kuduknya berdiri, dan tanpa sadar, ia beranjak mundur. "Kamu mau beli daganganmu itu, Sar?" tegur Mbok Darmi dengan nada datar, seolah mencoba menenangkan. Namun rasa takut yang menyelinap di hati Sari semakin kuat. Ia tak tahu mengapa, tapi ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya enggan melangkah lebih dekat. Sari merasa seluruh tubuhnya menegang, sementara aroma tanah basah dan minyak wangi khas dari lapak Mbok Darmi terus menyelimuti udara. Pikirannya berlarian mencari jawaban atas apa yang baru saja terjadi. Angin malam yang menusuk membuat bulu kuduknya semakin berdiri, seolah udara dingin membawa isyarat akan sesuatu yang mengancam. "Ada apa sebenarnya dengan pria ini?" pikir Sari menggigil. Lampu-lampu pasar masih belum menyala, meninggalkan lorong-lorong yang kini hanya diterangi remang-remang sinar dari bulan yang mengintip di sela atap pasar. Aroma minyak Mbok Darmi semakin menyengat, bercampur dengan bau tanah basah yang tak bisa ia abaikan. Detak jantung Sari semakin cepat, tubuhnya mulai tak bisa dikendalikan. Tetapi ia tahu bahwa ia harus segera menyelesaikan transaksi ini dan pulang. 20.000. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia menyebut harga. Pria itu diam sejenak, mengeluarkan dompet kulit hitamnya perlahan, seolah setiap gerakannya begitu diperhitungkan. Sari hanya bisa menunduk, tak berani lagi menatap langsung wajah pria yang membuat seluruh naluri kewaspadaannya bekerja. Uang disodorkan, tangan Sari gemetar saat menerimanya, hampir menjatuhkan plastik berisi kencur dan temulawak yang tadi ia kemas. Saat pria itu akhirnya melangkah pergi, suara sepatu kulitnya kembali menggema di lorong pasar yang sunyi. Namun, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Aroma tanah basah itu semakin kuat, seperti mendekat. Mata Sari bergerak liar, mencari sumber aroma yang makin menusuk hingga menusuk hidungnya. "Kemana perginya Mbok Darmi? Apa yang terjadi barusan?" gumamnya dengan bibir bergetar. Tiba-tiba, suara kaset kusut dari lapak Mbok Darmi kembali menyala, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Suara melodi tua yang terdengar menyeramkan itu seakan berputar lebih cepat dari biasanya. Sari merasa napasnya semakin pendek, dada berdegup kencang. Apa ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengintai? Di tengah ketakutannya, ia mendengar langkah kaki lain, bukan dari pria tadi, melainkan lebih pelan, seolah datang dari tempat yang lebih jauh, dari kegelapan di ujung lorong. Pandangannya tertuju pada bayangan samar di sudut pasar, yang bergerak mendekat perlahan-lahan. Rasanya seluruh pasar telah berubah menjadi labirin menakutkan yang penuh jebakan. Dengan ketakutan yang semakin mencengkeram, Sari sadar bahwa dia tak bisa lagi hanya berdiri di sana. Tekadnya terkumpul, dan meski lututnya lemas, dia meraih tas kecilnya, menutup lapak dengan cepat dan bergegas pulang tanpa berani menoleh ke belakang. Panik mulai menyelimuti para pedagang pasar. Mereka saling berpandangan, mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi pada Sari. Tubuhnya yang pucat dengan memar di beberapa bagian semakin membuat suasana menjadi tegang. Bu Marni, yang biasanya tenang, sekarang tampak gelisah. "Kenapa bisa begini? Sari itu sehat-sehat saja semalam," gumam Bu Marni menahan tangis. Pau, yang masih berjongkok di samping tubuh Sari, menoleh ke arah jejak kaki basah di sekitar lapak. Bekas tanah lembab itu membuat semua yang hadir mulai merinding. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, apalagi di tengah pasar yang seharusnya kering. "Tadi malam ada sesuatu yang aneh di sini." Pau bergumam pelan, suaranya bergetar.
Aku datang pukul 3, tapi rasanya seperti ada yang mengawasi. Sesuatu? Tanya seorang pedagang ikan, matanya menyipit was-was. Pao mengangguk, matanya tertuju pada bekas tanah basah yang tampak semakin jelas. Aku merasa ada yang lain di sini, semacam kehadiran yang tidak terlihat. Sementara itu, beberapa pedagang mulai mengelilingi tubuh Sari, mencoba membangunkannya. Mereka membasuh wajah Sari dengan air dingin, berharap bisa menyadarkannya. Namun Sari tetap terdiam, napasnya lemah dan tubuhnya kaku. Aku melihat Mbok Darmi semalam, kata seorang pedagang dengan suara serak. Tapi dia tampak terburu-buru dan aku tidak sempat bertanya apa-apa. Ada yang salah dengan pria itu, lanjut Bu Marni, berbisik dengan nada penuh kekhawatiran. Yang datang semalam, pria yang mencari kencur dan temulawak. Aku merasakan sesuatu yang ganjil. Suasana semakin mencekam. Para pedagang berkerumun di sekitar tubuh Sari, sementara Pao dan beberapa lainnya mencoba mencari petunjuk lain di lapak. Mereka menemukan benda kecil yang tidak mereka kenali, sebuah botol kecil berisi minyak dengan aroma menyengat yang bercampur dengan bau tanah basah. Ini minyak apa? Tanya Bu Marni, memegang botol itu dengan tangan gemetar. Aku pernah mencium aroma ini, jawab Pao, nadanya penuh ketakutan. Ini seperti minyak dari tempat yang tidak seharusnya. Perlahan, aroma tanah basah kembali memenuhi udara. Suara derap langkah samar terdengar di kejauhan, mengingatkan semua orang pada pria misterius yang datang malam sebelumnya. Para pedagang yang tadinya sibuk mulai terdiam, masing-masing tenggelam dalam kecemasan yang sama. Mereka sadar bahwa apa yang terjadi pada Sari bukan sekadar kejadian biasa. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang gelap dan menakutkan mengintai pasar ini. Tanpa ada yang menyadari, malam sebelumnya bukan hanya Sari yang menjadi saksi, tetapi pasar itu sendiri telah menyimpan rahasia yang lebih besar, lebih menyeramkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Ketegangan di pasar semakin terasa mencekam. Pak Men terkapar di depan lapak pati, wajahnya memucat dengan bibir membiru. Para pedagang yang semula sibuk menutup lapak mendadak berkerumun di sekeliling tubuhnya, namun tak satu pun yang berani mendekat. Suara hiruk-pikuk mulai mereda, digantikan oleh bisik-bisik khawatir di antara mereka. Kenapa Pak Men? Apa dia kena guna-guna juga? Bisik salah satu pedagang, matanya terpaku pada tubuh kuli panggul yang berjuang bernapas. Ini pasti ada kaitannya dengan Sari, saut pedagang lain dengan panik. Sari tadi terkapar, sekarang Pak Man? Ada yang tidak beres. Pati yang masih berdiri di dekat tubuh Pak Man gemetar. Ia menoleh ke arah Bu Marni yang juga tampak pucat pasi. Bu, apa yang harus kita lakukan? Ini nggak bisa dibiarkan. Bu Marni menunduk, terlihat bingung. Sementara itu, Pak Man semakin sulit bernapas. Suaranya tersengal-sengal seolah ada yang menghimpit dadanya. Beberapa pedagang mencoba menolong, namun tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi tersebut, terdengar langkah-langkah terburu-buru mendekat. Seorang pria tua mengenakan kain lusuh datang tergoh-gopoh. Wajahnya tampak pias dan ada kilatan ketakutan di matanya. Ayo, cepat, bawa dia ke Dukun Parjo. Cuma dia yang bisa menangani hal-hal begini. Tanpa berpikir panjang, beberapa pedagang mengangkat tubuh Pak Man dan bergegas membawanya menuju rumah Dukun Parjo yang terletak di ujung pasar. Mereka bergerak cepat, tapi suasana di pasar semakin terasa mencekam. Setiap sudut pasar seakan dipenuhi oleh hawa dingin yang tak wajar, dan para pedagang yang tersisa mulai merasakan hal yang aneh pada dagangan mereka. Dagangan-dagangan yang sebelumnya segar mendadak terlihat layu dan busuk. Ikan-ikan yang masih menggelepar beberapa jam lalu sekarang tampak mati dengan mata terbuka lebar. Daging yang ditawarkan Pati, yang dia yakini segar, menjadi berlendir dan menebarkan bau busuk yang memualkan. Kita dikutuk, seorang pedagang berbisik dengan suara gemetar. Seseorang telah mengutuk pasar ini. Para pedagang mulai berlarian, sebagian meninggalkan lapaknya tanpa menutup atau merapikan barang dagangan mereka. Pasar yang tadinya ramai dengan aktivitas, kini berubah menjadi sunyi senyap. Hanya tersisa suara angin yang berhembus lemah. Di tengah suasana mencekam itu, Pati terdiam di lapaknya. Pandangannya terpaku pada daging-daging yang dijualnya, yang sekarang tampak membusuk di hadapannya. Kenapa bisa begini? Gumamnya pelan, setengah berharap ada jawaban yang datang. Namun, satu hal yang semakin jelas baginya dan para pedagang lainnya, sesuatu yang kelam dan jahat sedang menguasai pasar ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar mitos tentang pembeli misterius. Sesuatu yang menyeret mereka ke dalam kutukan yang belum pernah mereka alami sebelumnya.
Para pedagang semakin terguncang oleh kejadian-kejadian misterius yang melanda pasar, terutama setelah Sari mengalami kondisi aneh yang semakin memburuk. Tuduhan demi tuduhan mulai mengarah kepada Mbok Darmi, seorang peramu minyak ritual, yang diduga kuat menggunakan sihir untuk menjatuhkan usaha para pedagang lain. Terlebih lagi, pasar mendadak sepi tanpa pembeli, membuat para pedagang merasa cemas akan keberlangsungan hidup mereka. Patio, yang paling vokal, terus memanaskan suasana, mendorong rekan-rekannya untuk bertindak. Ketakutan akan sosok pembeli misterius yang dikaitkan dengan guna-guna semakin menjadi-jadi. Meski begitu, beberapa pedagang seperti Bu Marni tetap bersikeras untuk tidak menuduh tanpa bukti dan merasa perlunya mencari kebenaran dari Mbok Darmi. Saat suasana semakin memanas, Pak Man muncul membawa kabar tentang seorang dukun yang bersedia membantu mencari pelaku guna-guna di pasar. Mendengar ini, kerumunan mulai terbagi. Ada yang merasa lega dengan harapan bisa menemukan solusi, sementara yang lain, seperti Patio, justru semakin skeptis, merasa lebih baik segera menindak daripada menunggu. Tanda-tanda kegelapan di pasar semakin jelas. Sosok pembeli misterius yang menjadi perbincangan kini tidak lagi sekadar mitos, tetapi seakan menjelma menjadi kenyataan yang menghantui setiap sudut pasar. Para pedagang yang tersisa, termasuk Pak No dan Patio, harus segera memutuskan tindakan mereka. Apakah mereka akan tetap menunggu kehadiran Mbok Darmi yang tak kunjung terlihat, atau menerima tawaran dukun untuk menghentikan teror ini? Suasana pasar yang biasa ramai dengan canda tawa kini berubah menjadi hening dan penuh ketegangan. Masing-masing pedagang mulai mempertanyakan apakah keputusan yang mereka ambil akan membawa mereka pada keselamatan, atau justru semakin memperparah keadaan. Patio yang sudah basah oleh keringat dingin melihat sosok pria itu semakin mendekat. Rasanya waktu berjalan lambat, setiap detik terasa seperti siksaan. Suara langkah sepatu pria itu terdengar semakin jelas, menggema di seluruh pasar yang sepi. Cahaya dari lampu-lampu yang biasanya redup mulai padam satu persatu, meninggalkan hanya bayangan hitam yang mengelilingi mereka. Patio menelan ludah. Tangannya yang gemetar dengan minyak sudah memercikkan uang recehan di mangkuk sesuai instruksi Kisar. Pria misterius itu kini tepat berdiri di hadapannya, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertutup oleh bayang-bayang. "Dagangan ini, berapa?" Suara pria itu berat dan dalam, membuat bulu kuduk Patio berdiri. Patio mencoba menjawab, tapi suaranya tercekik oleh ketakutan. Ia melirik Kisar, yang hanya diam berdiri di sudut, memperhatikan dengan seksama. Pria misterius itu mengulurkan tangan, mendekati meja dagangan. Saat tangannya menyentuh uang recehan yang ada di mangkuk, sesuatu yang aneh terjadi. Uang recehan itu tiba-tiba meleleh seperti lilin yang dipanaskan. Patio melompat mundur, kaget dan ngeri. Mau selamat, pria itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Bayar harganya." Patio tersentak. Ia tidak mengerti maksud pria itu. "Harga apa?" tanyanya gugup. "Nyawamu," jawab pria misterius itu dengan senyum yang sangat dingin. "Atau nyawa orang lain." Tiba-tiba dari arah lorong lain terdengar jeritan keras. Jeritan itu berasal dari arah lapak Bu Marni yang seharusnya bersembunyi bersama Pak No. Patio berbalik, tapi pria misterius itu sudah mendekat. Tangannya menjulur ke arah Patio. Seketika suasana pasar menjadi semakin mencekam. Angin dingin bertiup kencang membawa aroma anyir yang menusuk. Kisar yang sejak tadi diam melangkah maju. "Sudah cukup," katanya. "Kau tak bisa mengambil apa yang bukan hakmu." Pria misterius itu memutar kepala perlahan, menatap Kisar dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Di antara mereka berdua, ada ketegangan yang terasa seperti api yang siap meledak. "Ini bukan urusanmu, dukun." Pria itu menyeringai. "Aku datang untuk yang dijanjikan." Kisar mengangkat tangan, menyiapkan mantra yang hanya dia ketahui. "Kau salah tempat. Ini bukan arena bermainmu lagi." Dalam sekejap, suasana berubah. Angin berhenti bertiup, dan seolah waktu sendiri membeku. Pria misterius itu terdiam sesaat, kemudian tersenyum. "Kita akan lihat siapa yang benar." Ia memutar tubuhnya perlahan dan mulai menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan Patio dan Kisar berdiri di sana, terengah-engah dalam ketegangan. Kisar mendekati Patio dan berkata dengan tegas, "Kau harus berhati-hati. Ini belum selesai." Peristiwa di pasar malam ini menjadi semakin gelap dan menyeramkan, terutama saat pembeli misterius memperlihatkan wujudnya yang mengerikan. Ketakutan Patio semakin memuncak, dan akhirnya dia kehilangan penglihatannya setelah berinteraksi dengan sosok tersebut. Kemudian, Ki Darsem membuka fakta bahwa selama ini mereka salah menuduh.
Patiolah yang sebenarnya terlibat dalam sihir dan telah membuat dagangan di pasar sepi. Pengakuan yang disertai rasa sakit dan penyesalan dari Patio semakin memperkuat aura mistis dan menyeramkan cerita ini, terutama saat terungkap bahwa Darmi sebenarnya tidak bersalah dan malah menjadi korban. Sari dan Bok Darmi menjadi korban tak bersalah dalam rencana licik Patio, yang dengan kejam memanfaatkan kekuatan gaib demi ambisinya. Kematian mereka yang mengenaskan dengan tubuh membengkak dan membusuk menambah elemen horor yang kuat dan tragis dalam cerita ini. Pada akhirnya, pasar kembali normal setelah kejahatan terbongkar dan Patio menerima balasan atas perbuatannya. Namun, keberadaan pembeli misterius yang masih menjadi pertanyaan adalah sentuhan akhir yang memberikan kesan bahwa ancaman supernatural ini belum sepenuhnya hilang. Kemungkinan pembeli misterius itu masih menghantui pasar Pakeliren, dan cerita tentang pedagang yang masih melihat Mbok Darmi di lapaknya menambahkan lapisan misteri dan ketakutan yang abadi.